Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, semakin kita menyadari kebesaran Allah, menyadari kekudusan Allah, maka kita semakin bersedia untuk benar-benar menjauh dari dunia ini. Kita semakin bersedia, semakin siap dipisahkan dari dunia. Menjauhkan diri dari dunia, dipisahkan dari dunia bukan berarti kita menjauh dari pergaulan. Kita masih hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik, kita memaksimalkan semua potensi yang Tuhan berikan. Saudaraku, kita tunaikan tugas kita sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, ya, sebagai tentu juga bagian dari gereja Tuhan. Kita kerja keras. Tetapi cara berpikir kita harus makin berubah. Cara berpikir kita harus makin berubah. Sikap kita harus makin berubah, saudara. Ya, memang ini berat sekali sebab kita menghadapi dunia yang sudah begitu kejam, saudaraku. Dunia yang begitu kejam. Dunia yang begitu jahat, kita bisa terbawa juga menjadi kejam, bengis, egois terhadap sesama, dan kita bisa menjadi semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya. Benar, saudaraku. Tetapi kita harus memilih, kita ini mau jadi orang yang berkenan, saudara. Ya. Jika kita menghayati kebesaran Allah, kekudusan Allah, jika kita menghayati kesucian Allah, aduh, kita baru mengerti betapa kita telah melewati tahun-tahun yang begitu buruk, begitu menyakitkan hati Bapa. Kita merasa sudah baik, kita merasa sudah menjadi orang yang santun, yang tidak melanggar hukum. Tapi sebenarnya jika disanding dengan kekudusan Allah, betapa jauh standar hidup yang kita jalani itu. Benar, saudaraku, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada saudara, karena hal ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata secara lengkap atau secara sempurna, saudara. Hal ini tidak bisa dijelaskan secara lengkap atau secara sempurna, saudara. Tetapi bisa kita rasakan, kita alami, kita hayati. Sebelum tidur, sementara bangun berjaga malam hari dan pagi-pagi sebelum kita bangun, kita masih di pembaringan. Kita terus memikirkan mengenai Tuhan. Saudaraku, dan satu hal yang saya peroleh sepanjang malam kemarin sampai tadi waktu saya bangun, saudara, saya terus terang kurang tidur, saudara. Badan di pembaringan tapi pikiran jalan terus, saudara, jadi tidak nyenyak. Yang saya pikirkan adalah betapa menyesalnya kalau suatu hari nanti kita menghadap Tuhan, banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan tidak kita gunakan dengan baik. Kita akan sangat menyesal. Ini sama seperti seorang, ya tidak semua begitu ya. Seseorang yang tidak naik kelas, tidak lulus ujian, lalu dia mengingat waktunya habis untuk nonton film, untuk main game, untuk jalan-jalan. Dan dia tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa memutar balik waktu, saudaraku.
Ini akan menimbulkan penyesalan. Penyesalan. Saya pernah membaca satu tulisan singkat mengenai seseorang yang mengenal wanita cantik, lalu mereka pergi ke hotel, ya, tidur. Ternyata wanita itu adalah penderita HIV. Dan pria ini akhirnya terjangkit, terkena HIV. Coba saja kalau pada waktu pertemuan dengan wanita itu dia menolak pergi bersama, ya, dia selamat. Demikian pula kita, ketika kita ada di kekekalan nanti, ada banyak hal sia-sia yang kita lakukan. Kita menghabiskan waktu kita sia-sia, baru menyesal. Tetapi kita tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa memutar balik waktu. Penyesalan itu tidak ada artinya. Seperti yang saya kemukakan beberapa waktu yang lalu, hanya ratap tangis dan kertak gigi. Dan jangan sampai itu terjadi. Maka saudaraku sekalian, ya, tadi semalam, tengah malam, tadi pagi saya tercekam oleh pikiran itu. Suatu hari akan ada penyesalan di hati banyak orang karena menyia-nyiakan kesempatan, saudara. Kita harus keluar dari dunia ini, jangan sampai tertelan oleh dunia, saudara. Jangan sampai tertelan oleh dunia. Wah, mengerikan, saudaraku, mengerikan. Jangan sampai. Karenanya, ya, ayo kita mau berjuang, kita mau berubah, kita mau berubah. Kita harus memaksa diri kita, memacu, mencambuk diri kita. Ayo berubah. Tinggalkan dunia. Jangan berpikir apa yang tidak patut dipikirkan. Pikiran kita harus bersih. Mulut kita harus bersih. Perbuatan kita harus bersih dan benar. Jangan merugikan orang, jangan melukai sesama. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Diam dan membawa semua ke pengadilan Tuhan. Maka kita akan terpacu untuk menantikan pengadilan Allah. Bukan terpacu untuk membela diri dan ribut dengan manusia. Ya saudara. Ayo jujur walaupun kita harus miskin, saudaraku. Ya. Ayo kita gunakan milik kita, harta kita sesuai dengan keinginan Roh Kudus, keinginan Bapa. Supaya kita tidak bersalah, jangan korupsi. Ya. Kita gunakan uang harta kita semena-mena. Kita gunakan waktu tenaga kita semena-mena. Korupsi, saudara. Mengerikan kalau suatu hari kita menghadap Tuhan dan ternyata kita telah menyia-nyiakan waktu itu. Hari ini Tuhan memberi kita hari yang baru, saudaraku. Ini hari Selasa tanggal 1 Maret, saudaraku sekalian. Dan ini puasa kita yang ke-23 ya, saudaraku. Saya bukan orang yang sudah sempurna, saudaraku. Belum. Makanya sering saya meratap. Rasanya pengen cepat-cepat sempurna ya. Bagaimana mencari kehidupan yang perfect itu di hadapan Allah, saudaraku. Dan saya mengajak komunitas doa pagi ini jadi komunitas yang benar-benar berkemas-kemas, saudaraku. Kita jaga hati, jangan menjadi sombong, ya saudara. Jangan merasa benar sendiri atau merasa lebih suci dari orang lain. Benar atau suci kita kan hanya Allah yang tahu, saudaraku. Bukan kita yang menilai, Allah yang menilai kita. Ayo kita berjuang, ya. Tadi lagu pertama, terkadang kurasa sendiri, ya. Terkadang, ya. Tapi kita bersyukur kita tidak sendiri.
Karena kita punya banyak orang-orang yang beserta dengan kita. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan dan menilai saya dengan nurani yang baik. Ya, supaya saudara diberkati oleh kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan. Supaya saudara juga tetap masih bersama-sama dengan saya. Tangkaplah apa yang saya sampaikan dengan nurani yang baik, yang bersih. Dan terimalah saya juga dengan nurani yang bersih. Ya. Telinga kita kadang-kadang menipu kita dan sering menipu kita. Tapi kita kalau punya nurani, kita tidak bisa ditipu oleh manusia. Ya. Saya kira cukup sampai di sini pesan Tuhan untuk saudara-saudara semua. Dan pesan ini juga untuk saya. Ya. Gunakan kesempatan ini untuk lari secepat-cepatnya. Ya, seperti Lot lari secepat-cepatnya dengan keluarganya. Tapi jangan seperti istri Lot ya, yang menoleh ke belakang dan binasa. Baik, mari saudara angkat tangan. Aku juga mengangkat tangan, Bapa, menyerahkan hidup kami di dalam tangan. Kami percaya semua di dalam kendali kontrol monitormu yang sempurna. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Satu hal yang kami mohon di akhir pertemuan ini, tolong kami menggunakan kesempatan untuk makin menjauhi dari dunia. Makin berkenan di hadapan Bapa. Selamatkan kami. Belas kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Bapa Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.